Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dan bertemu lagi dengan saya Rusbanon Dewi, mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Penjajahan Indonesia disebabkan oleh dua faktor, eksternal dan internal. Di dalam faktor eksternal yaitu satu, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus. Kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista. Yang terakhir, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Di dalam faktor internal, yaitu yang pertama, terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang pencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang barat. Yang terakhir, adanya kondisi penduduk Nusantara yang masih merupakan kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan. Lalu, adanya perjuangan bangsa Indonesia menurut Surjo Miharjo pada tahun 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Dan ada juga semangat kebangsaan. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa atau kultur sel-sel oleh Van den Bosch pada tahun 1828, seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan AK Pringgodikdo pada tahun 1991, membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yaitu yang pertama pergerakan politik, kedua pergerakan sarekat sekerja, ketiga pergerakan keagamaan, keempat pergerakan wanita, dan yang terakhir pergerakan pemuda. 5 dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa periode 1908 sampai 1920. Yang kedua, masa 1920 sampai 1930. Yang terakhir atau ketiga, masa 1930 sampai 1942. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Buruknya lagi, kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas, terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme.
seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan. Kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Yang ketiga, membudayakan syura atau musyawarah. Yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Yang terakhir, menjaga prinsip kebebasan atau al-huriyah.